Ngeri. Nikita Mirzani masih ngotot agar rekaman suara rahasia yang menurutnya adalah suara Reza Gledis harus diputar di ruang sidang hari ini. Hal itu dikatakan oleh kuasa hukum Nikita Mirzani, yaitu Fahmi Bahmid kemarin. Sedangkan menurut kuasa hukum Reza Gledis, terlalu prematur jika rekaman yang dimiliki Nikita Mirzani tersebut untuk diputar di persidangan. Menurut pihak kuasa hukum Reza Gledis, jika pihak kliennya memiliki bukti rekaman tersebut, maka ia akan menempuh langkah hukum baru, yaitu membuat laporan polisi. Hal itu dilakukan agar proses hukum yang ada saat ini bisa berjalan di jalur yang tepat. Lantas, seperti apa respon mantan jaksa militer Mayor Marwan Iswandi atas penolakan jaksa dan hakim terhadap tuntutan Nikita Mirzani soal rekaman? Seperti apa pula tanggapan Fadel Badjideh terkait kasus hukum yang kini menjerat Nikita Mirzani? Bagaimana pula pandangan praktisi hukum Irjen Pol Purnawirawan Riki Sitohang dan Deolipa Yumara terkait aksi ngamuk Nikita Mirzani di persidangan sebelumnya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Masih geger dalam persidang sebelumnya, aksi Nikita Mirzani yang sempat ngamuk di ruang sidang. Nikita yang ngotot meminta agar rekaman yang diduga suara Reza Gledis agar diputar saat persidangan. Namun permintaan Nikita tersebut tidak dihiraukan majelis hakim dan jaksa penuntut umum. Di mana hal itu berujung ngamuknya Nikita Mirzani dengan berteriak menolak memakai rompi tahanan dan borgol, hingga berdebat dengan pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Gagal rekaman suara diduga suara Reza Gledis diputar dalam persidangan sebelumnya. Kuasa hukum Nikita, Fahmi Bahmid pun menyebutkan akan minta lagi agar rekaman tersebut diputar di ruang sidang dalam persidangannya dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi dari JPU hari ini. Ya kita pasti akan minta dibuka karena itu yang terpenting, karena di dalam rekaman tersebut saya mau tahu pada hari Kamis juga nanti Nikita Mirzani akan meminta rekaman untuk diputar kembali. Rekaman percakapan seseorang yang patut diduga dengan tanda kutip, tanda koma, tanda tanya, akan Nikita minta supaya rekaman tersebut untuk diputar, diperdengarkan kepada masyarakat Republik Indonesia. Adanya patut diduga oknum-oknum tertentu telah melakukan sesuatu untuk dipertanyakan kebenarannya. Insya Allah besok Kamis saya akan meminta rekaman tersebut untuk diputar. Di sisi lain, pihak Reza Gledis melalui kuasa hukumnya juga menanggapi rekaman yang dikantongi Nikita Mirzani tersebut. Menurutnya, terlalu prematur jika pihak Nikita Mirzani meminta majelis hakim untuk memutar rekaman yang diduga berisi Reza Gledis menyuap jaksa penuntut umum dan majelis hakim. Menurutnya, jika ia berada di pihak Nikita Mirzani, maka Julianus akan memilih melaporkan rekaman itu daripada mendesak untuk diputar di persidangan. Saya sebagai seorang penasihat hukum saya nggak mau bilang saya ahli hukum, jadi sebagai penasihat hukum, advokat. Kalau saya melihat dan klien saya melihat dan memilih hal yang seperti itu, saya tidak akan mau menyajikan secara prematur seperti itu di persidangan. Saya akan laporkan bukti rekaman yang katanya patut diduga adalah merupakan peristiwa penyuapan terhadap APH, baik jaksa penuntut umum dan majelis hakim.
kalau saya ya, bukan ahli hukum tapi penasihat hukum, saya akan nasihati klien saya untuk melaporkan itu. Agar apa? Agar proses persidangan ini dapat diawasi oleh komisi judisial, jamwasnya, pengawas dari Mahkamah Agung, dan kemudian dapat menjadi proses penyidikan lanjutan oleh pihak kepolisian maupun KPK. Nah, tetapi kalau dengan tindakan-tindakan seperti itu kan kembali juga yang seperti yang tadi saya katakan, ini kan penggiringan-penggiringan juga. Kasihan majelis hakim yang sudah benar-benar bekerja sebagaimana konstitusi kita. Kasihan itu jaksa penuntut umum sudah benar-benar bekerja sebagaimana konstitusi kita. Jadi ini adalah merupakan sebuah pembuktian ya, karakter dan perbuatan-perbuatan terdakwa itu sering melakukan penggiringan-penggiringan opini yang kemudian tidak mengarah kepada substansi pokok perkara dan persoalan yang sedang diproses. Itu pertama. Ya, karena selalu kami ingatkan ini adalah persoalan pengancaman dan pemerasan. Yuk kita review kembali dari belakang. Contoh, adanya gugatan wan prestasi, adanya kemudian pengiringan tentang soal rekaman di persidangan, ada pengiringan produk. Ini kan strategi yang menurut kami bukan mengarah kepada ketentuan mekanisme hukum. Saya pikir kami tidak perlu khawatir dan tidak perlu risau terhadap modus-modus yang seperti ini. Kenapa? Karena kami yakin dan percaya majelis hakim sebagaimana kekuasaannya yang diatur dalam Undang-Undang 48 tahun 2009 dan juga Jaksa Penuntut Umum sebagaimana Undang-Undang Nomor 11 tahun 2001 tetap saklek dan on the track terhadap konstitusi. Tetapi kalau yang lainnya menggiring ke sana, nah saya pikir harus perlu banyak belajar lagi tentang konstitusi kita. Ya, jadi hukum acara itu juga sudah mengatur tentang tata tertib, sudah mengatur tentang bagaimana tahapan-tahapan, dan kemudian tentang bagaimana kita melakukan pembelaan dan pembuktian sebagaimana Undang-Undang 18 2003 tentang advokat. Ya serius ke situ aja. Tapi kalau misalnya tidak memahami, ya saya yakin soal penggiringan dan framing ini akan menjadi sebuah kebiasaan bagi pihak kami. Saya seperti itu. Aksi Nikita Mirzani yang ngamuk di pengadilan baru-baru ini juga mendapat tanggapan dari Mayor Marwan Iswandi. Sebagai mantan jaksa militer, Mayor Marwan mengaku bahwa dari video yang ditontonnya, ia menilai raut wajah jaksa penuntut umum dan majelis hakim terlihat seperti tidak senang dengan Nikita Mirzani. Menurutnya, jika hakim menyampaikan alasan tidak bisa diputarnya bukti video rekaman tersebut, maka Mayor Marwan merasa yakin Nikita pasti akan menurutinya, tidak sampai ngamuk-ngamuk di pengadilan. Menurut Mayor Marwan, aparat penegak hukum harus netral. Saya kan ngelihat itu hanya sepintas ya, saya nggak begitu melihat semuanya banget. Tapi kalau yang saya ngelihat, tapi semoga apa penilaian saya salah. Saya lihat gini, semua manusia, baik itu terdakwa atau terpidana sekalipun, semuanya itu minta dihargai, ya kan, dengan tata krama, dengan maksud saya dengan kesopanan mungkin dia caranya aja kok jaksa itu. Kalau saya lihat jaksa waktu saya di TV itu caranya itu kurang tepat untuk memberikan kepada Nikita Mirzani. Kalau Nikita Mirzani dia penyampaiannya dengan yang bagus, saya rasa Nikita Mirzani akan mengikuti. Akan lulu gitu ya Pak? Akan lulu, pasti. Karena Nikita Mirzani itu manusia semuanya mau dihargai. Sangat menyayangkan. Saya ini mantan jaksa juga loh, tapi jaksa militer. Kami jaksa militer. Kita tuh tetap etika, walaupun apalagi Nikita ini kan baru terdakwa. Belum terpidana, belum tentu Nikita Mirzani itu bersalah loh. Itu masih penilaian saya begitu loh. Makanya saya bilang penegak hukum harus netral. Saya ini mantan penegak hukum juga untuk di militer. Sekarang saya menjadi pengacara profesional. Seharusnya mereka istilahnya itu mereka tuh harus berani menyampaikan. Jangan ragu. Ini kan mungkin ini kan terjadi mungkin dari pihaknya di kita ngelihat ada pihak lawan berbadan ketar besar, mungkin kan lebih terpancing emosi atau bagaimana, makanya harus tegas. Ibarat kata saya sampaikan penegak hukum tegas tetapi bukan emosi. Boleh sampaikan tegas sama emosi beda.
Kalau emosi kadang-kadang karena dendam ada pribadinya, mungkin dia merasa tersinggung, jadi dengan sewena-wena, itu nggak boleh. Seteru Nikita Mirzani yaitu Fadel Bajideh yang kini tengah ditahan dalam kasus yang dilaporkan Nikita Mirzani terkait dugaan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Kemarin ia tampak ikut berkomentar terkait Nikita Mirzani yang sempat ngamuk di persidangan kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menurut Fadel, selama proses persidangan masih berlangsung, ia tidak mau berkomentar terkait kasus yang menjerat Nikita Mirzani. Fadel hanya mau berkomentar terkait kasus Nikita Mirzani kalau prosesnya dinyatakan sudah selesai. Waduh, gimana dah melihatnya enggak? Itu soalnya itu kan fakta persidangan ya, nggak bisa dikasih tahu. Paling nanti lah kalau udah nanti selesai kan masih berjalannya waktu, masih proses juga. Mengejutkan, Nikita Mirzani lagi-lagi meminta rekaman rahasia ini diputar di persidangan. Lantas, seperti apa tanggapan Irjen Pol Purnawirawan Ricky Sitohang terkait aksi Nikita Mirzani yang sempat ngamuk di pengadilan? Kebahagiaan kini tengah dirasakan oleh redaksi Intens Investigasi karena Intens Investigasi berulang tahun yang ke-6. Saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Terima kasih kepada semua subscribers atas dukungannya selama 6 tahun ini. Hello, Hotman Paris mengucapkan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun untuk Intens. Selamat ulang tahun untuk Intens yang ke-6. Semoga bisa terus memberitakan berita-berita yang benar. Memberikan informasi yang akurat. Dan bisa memberikan kedamaian ya. Selalu semakin jaya. God bless you, semoga sukses Intens. Sebelumnya, Irjen Pol Purnawirawan Ricky Sitohang sempat ikut berkomentar soal Nikita Mirzani yang sempat ngamuk di ruang sidang. Ia pun mempertanyakan alasan Nikita Mirzani tidak diperbolehkan untuk meminta keseimbangan hukum dengan memutar bukti rekaman yang menurut Nikita adalah rekaman suara Dr. Reza Gledis. Irjen Pol Ricky Sitohang menyayangkan hal itu bisa terjadi di pengadilan. Menurutnya, Nikita sebagai terdakwa berhak membela dirinya di muka pengadilan. Mencermati fenomena yang kemarin terjadi, ya sangat memprihatinkan ya. Suasana yang tidak layak terjadi di arena persidangan terbuka. Saya awali dulu daripada apa yang disampaikan oleh Nikita Mirzani tentang masalah prestis yang minta supaya dibuka atau diperdengarkan atau divisualisasikan. Ternyata tidak mendapatkan perhatian daripada majelis hakim maupun JPU. Seorang Nikita, seorang terdakwa mempunyai hak untuk membela dirinya, untuk mendapatkan perlindungan, untuk mendapatkan keseimbangan hukum tentang peristiwa itu. Kenapa tidak diperbolehkan? Alasannya apa? Namanya sidang terbuka untuk sehingga ada ajang pembuktian di sana. Nah ini dibuktikan apapun isinya, kan belum diperdengarkan, belum dilihat. Kenapa tidak diperbolehkan? Nah ini saya sangat sayangkan majelis hakim dan JPU kenapa men-take down itu, kenapa tidak diizinkan? Kasihan seorang Nikita minta perlindungan itu. Dia kan minta keseimbangan, toh kan peristiwa sudah terjadi. Kemudian dia sudah menderita akibat daripada peristiwa itu, sudah ditahan. Terus hak-haknya kasih dong. Jangan dari segala aspek dia dikebiri terus. Pada saat dia meminta haknya untuk dimunculkan, kenapa ditutup? Ini nggak seimbang. Kasihan seorang Nikita seolah-olah jadi ada seperti tebang pilih. Boleh peristiwa itu terjadi, tindak pemerasan terjadi, tapi haknya juga boleh diberikan.
Ya kita harus adil dan berkeadilan. Dalam hal ini saya apresiasi Nikita tidak terima dengan situasi ini, hal yang betul-betul manusiawi menurut saya ya. Saya tidak mengatakan ada kecurigaan. Kalaupun Nikita mengatakan seperti itu, kan perlu pembuktian. Bagaimana saya mengatakan curiga atau tidak sedang tidak diputar. Kalau memang betul-betul Nikita menyatakan itu, buktikan aja. Nikita ngomong gini, ya sudah buktikan di arena tuh. Diputer, diperdengarkan, ada atau tidak. Jangan ada dusta di antara kita. Sehingga publik tahu, arena persidangan terbuka tahu, hakim bisa menilai. Ya kalau kayak gini kan kasihan Nikita dong. Nggak diberikan haknya. Menurut Irjen Pol Riki, semua saksi harus diperiksa untuk mengungkapkan fakta yang sebenarnya. Tak hanya Dr. Samira atau Doktif, juga yang diduga sebagai fasilitator atau mediator. Bahkan Reza Gledis pun perlu diperiksa dengan agenda tersendiri. Bahkan semua yang ada relevansi atau ada kaitannya dengan prahara ini. Menurut saya bukan Dr. Samira saja, siapa-siapa yang ada relevansinya, yang ada kaitannya di dalam lingkaran peristiwa itu perlu untuk diperiksa. Kenapa sampai peristiwa itu terjadi? Apakah dia sebagai fasilitator? Apakah dia sebagai mediator? Bahkan turut serta. Makanya ada 369 ayat 1 Yunto 55. Turut serta dan penyertaan itu kena. Nah tinggal dicari siapa ini Yunto 55 ini. Itu loh. Perlu didalami. Nah, saran saya sebenarnya Reza harus diperiksa dengan agenda tersendiri dengan peristiwa ini sehingga timbullah keadilan yang berkeadilan. Jadi semua tidak ada yang beda hukum, semuanya sama. Itulah kita namanya bangsa Indonesia, harus sama adil semua. Mengejutkan, komentar Irjen Pol Purnawirawan Riki Sitohang terkait Nikita Mirzani sempat ngamuk di pengadilan. Lantas, seperti apa pula komentar praktisi hukum Deolipa Yumara terkait bukti baru yang hendak disodorkan Nikita Mirzani namun ditolak majelis hakim dan jaksa penuntut umum? Hello, Hotman Paris mengucapkan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun untuk Intens. Selamat ulang tahun untuk Intens yang ke-6. Semoga bisa terus memberitakan berita-berita yang benar. Memberikan informasi yang akurat. Dan bisa memberikan kedamaian ya. Selalu semakin jaya. God bless you, semoga sukses Intens. Geger aksi ngamuknya Nikita Mirzani di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan baru-baru ini, praktisi hukum Deolipa Yumara pun menyampaikan tanggapannya terkait kejadian tersebut. Nikita mengamuk karena majelis hakim menolak memutar rekaman suara yang menurut Nikita Mirzani adalah suara Reza Gledis ketika diduga membuat skenario menjebloskan dirinya ke penjara. Menurut Deolipa, dalam hukum acara pidana, barang bukti yang diajukan harus sesuai dengan pokok perkara. Yang menyodorkan bukti adalah jaksa, namun pengacara juga bisa mengajukan bukti-bukti tambahan yang meringankan atau menyangkal. Jika perkara yang sedang disidangkan adalah pemerasan, maka bukti yang diajukan pun harus relevan dengan dugaan pemerasan. Bukan bukti perkara lain seperti penyuapan, yang justru bisa disebut Deolipa salah kamar. Lebih lanjut, Deolipa menegaskan bahwa hakim telah bertindak sesuai prosedur esaat menolak bukti tambahan dari pihak Nikita. Apalagi, bukti tersebut belum melalui uji validitas forensik, belum diuji oleh lab krim, dan sangat rentan dipalsukan di era teknologi saat ini, di mana suara dan gambar pun bisa direkayasa menggunakan AI.
Jika memang Nikita memiliki bukti dugaan tindak pidana lain, menurut Deolipa langkah yang seharusnya ditempuh adalah membuat laporan terlebih dahulu ke lembaga berwenang seperti Bareskrim atau KPK, bukan langsung menyelipkannya ke dalam perkara yang berbeda. Dan satu pertanyaan besar pun muncul, dari mana Nikita mendapatkan bukti tersebut jika ia masih berada di dalam tahanan? Dalam hukum pidana, hukum acara pidana, barang bukti itu hanya diserahkan oleh jaksa menjadi barang-barang bukti. Jadi jaksa menyerahkan bukti-bukti. Ya. Kemudian pengacara juga boleh mengajukan bukti tambahan, gitu. Bukti-bukti yang belum ada bukti. Ini kan pidana ya. Pengacara juga boleh mengajukan bukti-bukti yang meringankan atau bukti-bukti yang menyangkal boleh. Tapi bukti-bukti yang sesuai dengan perkara. Kalau perkaranya adalah pemerasan, bukti-bukti yang berikan seperti apa. Tapi kalau perkaranya adalah pemerasan tapi yang disampaikan bukti-bukti yang lain, perkara yang lain juga, misalnya penyuapan atau perkara ini, ya itu yang nggak bisa. Makanya hakim sudah sesuai prosedur menghentikan ini. Nggak ada yang begitu, karena bukti itu harus sesuai dengan koridornya. Jangan sampai salah kamar. Nah, yang disampaikan oleh Nikita Mirzani kan adalah menyampaikan suatu keadaan bukti yang tidak sesuai dengan persoalan pemerasan. Jadi kemudian hakim berhak menafikan ini atau meniadakan ini. Itu udah sesuai prosedur hakim menjalankan ini kan. Jadi apalagi bukti ini belum teruji, keabsahannya belum teruji, validitasnya belum teruji lab krimnya. Zaman sekarang gambar pun bisa pakai AI, suara rekaman bisa pakai AI, palsu memalsu tinggi dengan adanya teknologi. Jadi ini belum teruji secara forensik. Jadi nggak bisa tiba-tiba diajukan sebagai bukti, apalagi salah kamar. Langkah yang diharuskan kalau dia punya bukti, harus dia membuat laporan dulu, laporan dugaan tindak pidana penyuapan. Di mana laporannya bisa ke Bareskrim di bagian unit korupsi, tindak pidana korupsi bisa ke KPK kalau ada unsur penyuapan. Dan satu hal, seorang Nikita Mirzani dia dapat dari mana bukti seperti ini? Karena di dalam penjara. Siapa yang memberikan? Apakah dia sudah menganalisa? Tidak. Jadi itu makanya kita menganggap langkah-langkah majelis hakim sudah tepat dan benar menafikan bukti-bukti seperti ini. Karena nanti akan merusak prosedur acara pidana dan tidak relevan. Kalau tidak relevan, nggak akan pernah diperhitungkan. Bukti yang tidak relevan tidak akan pernah diperhitungkan dalam suatu persidangan, suatu perkara yang sifatnya pokok perkara. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan. Terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai usia 6 tahun. Hello, Hotman Paris mengucapkan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun untuk Intens. Selamat ulang tahun untuk Intens yang ke-6. Semoga bisa terus memberitakan berita-berita yang benar. Memberikan informasi yang akurat. Dan bisa memberikan kedamaian ya. Selalu semakin jaya. God bless you, semoga sukses Intens.